Jemaat, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan harapan menikah umur 28, kenyataan sudah 34. Masalah atau tidak? Harapan menikah dan dia, kenyataan dia nikah dan tidak pinjaman akrab. Emosi kita sudah tidak. Sedikit belum. Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa, dan ketika semua manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa Tuhan Allah untuk selamatkan manusia. Tidak ada orang yang pergi Tuhan membantu pun tidak ada. Jadi kalau kemudian kita semua diselamatkan, itu semata-mata hanya karena kasih karunia. Hanya karena apa? Tuhan yang berinisiatif. Kalau Tuhan tidak ada inisiatif, kita mati celaka semua. Kau? Bagaimana inisiatif Tuhan itu kemudian menjadi luar biasa? Satu, karena Tuhan pernah menjanjikan itu bagi manusia. Tapi yang kedua, untuk proses janji itu, dia panggil satu orang, namanya Abraham. Dan satu orang menjadi satu bangsa, namanya Israel. Dan satu bangsa, dan kemudian termasuk saya dan saudara, menikmati bagian-bagian itu. Nah, untuk tema ini, jadi satu bangsa yang namanya Israel. Dari satu bangsa, oh dia sudah tidak mau lagi. Dari satu bangsa yang namanya Israel, kita kenal apa yang disebut dengan hak kesulungan. Sama-sama, 1, 2, 3. Hak kesulungan bangsa Israel itu berkaitan dengan 3 hal. Berapa hal? 1, hak untuk masuk tanah terjanji. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah, 1, 2, 3. Abraham sudah Kanaan, oleh karena peristiwa kelaparan, dorang pindah ke Mesir. Jadi budak di sana kira-kira 430 tahun. Dan dijanji Tuhan, kamu tetap akan di negeri yang kujanjikan. Jangan main-main saja di ini padang gurun ini. Untuk apa enak-enak di padang gurun tidak masuk tanah terjanji? Ini sebuah metafora, sebuah gambaran untuk apa hidup enak di dunia tapi mati masuk neraka. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Badan bagus-bagus, kaya-kaya, mati neraka, kurus-kurus, susah-susah, surga. Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita ini Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan, saya langsung jumpa Tuhan. Itu hari malam ada kios rajin gereja. Waktu malam menjadi ASN itu rajin gereja, berdoa di semua tempat. Sejadi itu yang ada alasan kau tidak di gereja. Betul. Di wilayah 4 juga begitu. Tuhan mau kasih kita. Yang kedua, hak untuk beribadah. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jadi ibadah itu hak, bukan kewajiban. Ibadah itu apa? Bukan? Hari ini masih banyak orang melihat ibadah itu kewajiban. Maka dia jalankan kewajiban itu yang sudah. Orang kalau sekedar menjalankan kewajiban di pembahasan, yang penting, pokoknya, yang penting, pokoknya. Ada yang tetapkan, saya tidak bilang itu salah, saya tidak bilang itu salah. Praktisnya yang menjadi masalah. Tetapkan setengah 5 pagi jam sembahyang. Dia bangun cepat-cepat, doa, kasih itu. Yang penting jam 5 pagi ibadah. Padahal nonton bola kaki sampai setengah 3, baru dia puting kalah lagi. Ketiga ibadah itu. Jadi dia jangan kayak itu hanya kewajiban. Ibadah itu hak. Kenapa? Relasi kita dengan Tuhan seperti bapak anak memungkinkan kita panggil dia bapak. Karena kita panggil dia bapak, bicara dengan dia itu hak. Amin. Atau anak diberi kewajiban khusus untuk bicara dengan orang tua. Ibadah hak. Jadi kalau bapak-bapak pemalas gereja pasti ada di sini. Dia tidak menemukan hak dan baik, tidak menjalankan di hak. Saya mau tanya, bapak-bapak, bapak-bapak ada kerja kau dapat gaji? Ada kau tidak? Suatu saat kantor sudah mau kasih gaji, aman kok? Tuntut kau tidak? Kenapa tuntut? Kenapa tuntut? Hak. Tapi karena kita melihat ibadat kewajiban. Yang ketiga, yang dengan tema ini, hak untuk
untuk menjadi berkat. Sama-sama, 1, 2, 3. Kalau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jadi menjadi berkat itu hak, bukan kewajiban. Tadi saya dengar sambutan kaum bapak ini menarik. Lewat kegiatan ini kami sadar kami belum menjadi suami yang baik, belum menjadi bapak yang menjadi berkat. Saya langsung jawab di situ. Jadi berkat itu gampang, saya berhenti rokok. Berhenti rokok. Itu gampang itu jadi berkat. Amin bro. Bayangkan kita isap rokok, ganggu orang di sebelah. Ganggu orang di sebelah itu berkat. Kedua, ini rokok sebungkus berapa? Berapa? Kalau 30 ya boleh. 30 hari kali 30 900. Kalau beli ayam seberapa ekor? Kira-kira sudah bisa diberkat atau tidak? Ya, itu tidak usah repot-repot. Menjadi berkat cukup berhenti rokok. Bisa. Ini ada suara agak turun begitu. Itu tidak susah. Nah, untuk menjadi berkat. Lalu bagaimana menjadi berkat? Ada 2 orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. Berapa karunia? 1 karunia memberi, yang kedua karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Orang kedua garuk-garuk kepala kalau ambil itu karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian, orang ketemu di satu perempatan jalan di lampu merah. Yang punya karunia memberi itu ada duduk di atas mobil mewah tanda sukses. Saya tidak teologi sukses, saya punya poin sendiri. Dia tanda sukses. Yang punya karunia menerima itu ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Dia waktu dia melihat begini dulu. Perasaan itu akan dapat karunia memberi. Kenapa sekarang lebih hebat dari saya? Dia begini, kawan. Karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan memberikan lebih. Karena itu bagi orang tuh, engkau tidak apa ini kasih orang itu. Tapi kawan ini kan karunia menerima, jadi di mana yang dia? Saya tidak tahu kita yang hadir ini lebih banyak karunia apa. Tidak usah ngomong. Oke, baik. Itu di pengantar pertama. Mari kita lihat sekarang. Untuk menjadi bapa sejumlah besar bangsa, Abraham. Jadi kaum bapa dia pilih teks yang berkaitan dengan kaum bapa. Dia bilang, Abraham, karena engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, karena itu namamu bukan lagi melainkan Pak Pendeta, masa mau jadi bapa sejumlah besar bangsa ini kok hanya ganti nama, macam tipu gampang lagi. Oh, ini bukan gampang. Ini bukan kayak kita puan, kok masih dibelo dia pun nama Yakubus. Orang biasa panggil Yakubus. Di sekolah sedikit di Surabaya bulan datang dia tidak mau, dia bilang, jangan panggil beta aku, panggil Jeko. Ini bukan sama kayak kita puan masih di kampung dia pun nama Maria. Orang panggil Mia. Di sekolah sedikit di Kupang pulang datang, jangan panggil saya Mia. Panggil apa? Manohara. Abraham menjadi Abraham untuk hak-hak yang luar biasa itu. Abraham menjadi Abraham itu adalah sebuah proklamasi. Sama-sama 1, 2, 3. Proklamasi bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Amin. Masa lalu tidak bisa rubah, masa depan bisa. Bagaimana itu dikomunikasikan? 1, Abraham setiap kali menyebut nama Abraham, orang tahu Abraham orang kaya di kampung, tanah luas, punya budak, punya harta benda. Tuhan bilang, pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepada. Di kampung ini mau tahu apa? Tanta, om, ipar, nenek, bai ngau, dombo kumpul. Siapa mau tahu siapa? Kan di kampung. Sekarang pergi ke satu tempat yang di sana engkau tidak punya tanah satu jengkal pun. Supaya apa? Engkau belajar bersandar kepada Tuhan. Sama-sama. Pergi dulu ke satu tempat. Mau jadi berkat itu mulai dari belajar bersandar pada Tuhan. Kan kita mau kuat berapa menjadi berkat kalau tidak belajar bersandar pada Tuhan. Ini saya lihat anak-anak di kampung dan ini di kampung dong guys toh. Dan yang pendeta ostok lewat.
mulai ke sekolah di Kupang, pas mau tidur malam, anak mabok yang datang pukul pintu. Jago hilang bapak. Jago hilang. Pulang sampai kampung, dia pergi sekolah habis. Pulang kok anak kecil mau tahan dia hanya bilang, "Ade, kakak lewat." Sama-sama 1, 2, 3. Ade. Kasih kawan di sana, kasih tahu kawan. Ade. Yang jago-jago dong itu belum jalan jauh, main-main di kasih ulang 1, 2, 3. Ade. Jemaah. Di sini tidak ada jemaah. Jemaah. Pernah pergi pantai? Pantai mana? Pantai mana? Tidak siapa? Kamu pergi ke apa? Jemaah. Di pantai itu air hanya sampai betis. Karena air hanya sampai betis kita bisa karena pinggir pantai. Amin. Di pinggir pantai itu orang bisa sambil foto-foto. Pinggir pantai. Coba masuk barang 500 meter bilang. Pas ini gelombang kok perahu semua tenggelam sampai. Woi, perahu semua tenggelam, tolong foto dulu. Jago hilang bapak yang gaya-gaya main di peligi. 1, 2, 3. Ade. Ini jemaah. Pernah jalan kaki? Di mana? Di Kuliah, kamu kecil-kecil di Kuliah. Di mana? Orang jalan kaki itu bisa, tapi jaraknya dekat. Karena jarak dekat, maka kekuatan penuh ada pada kita. Karena kekuatan penuh ada pada kita, orang lain kita tidak butuh, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Jarang orang jalan kaki di situ sembahyang, enggak. Karena kekuatan penuh ada pada kita. Ibu-ibu bisa pakai high heels, apa heels? Ini sepatu hal tinggi, karena jarak dekat. Coba lebih jauh sedikit, naik ojek. Pernah naik ojek? Di situ mana pakai ojek pernah? Pernah itu anak gas lari turun ke sebelumnya. Saya yakin dia lari kencang turun ini yang di belakang. Ada. Bukan kakak selalu sulai. Lu hanya ingat itu saya. Ini anak gas motor turun situ. Ada. Pelan sedikit. Kenapa? Tanpa pun dada sentuhan. Jadi tanah bilang tidak bisa tanta. Oh kenapa? Hanya bayar 5.000 saja. Memangnya 5.000 kenapa? Kalau 5.000 sampai pakai rem tanta. Nanti 10.000 dulu. Ya jelas. Makin jauh berjalan, rasa takut mulai ada, orang mulai belajar bersandar pada Tuhan. Amin kok. Yang jago-jago dong dari jalan-jalan begitu. Sama-sama 1, 2, 3. Ada. Lebih jauh lagi, naik bis. Pernah naik bis. Di Atambua pernah duduk di samping supir. Pernah kok tidak lewat campur, lewat TMF itu yang dia bok-bok banyak, supir belum injalan, kita mau angkat kaki belum injalan. Makin jauh berjalan, saudara-saudara, kita ini bukan siapa-siapa. Yang bagaya dong kalau ini. Sejauh berjalan kita bukan siapa-siapa. Amin kok. Lebih jauh lagi, naik kapal laut pernah. Yang menarik kalau di NTT itu kalau Pisabu. Musim timur begini. Biar bisa berenang 10 km tenggelam di laut Sabu, jago hilang bapak. Ya kalau musim begini, betul melayani kira-kira 5 tahun di Sabu. Kalau pulang musim timur itu berat. Kalau gelombang begini dan dia ada pendeta dengan bapak, kita ibadah. Di darat tidak pernah bapak. Di laut ibadah bapak. Kita kalau ibadah di laut itu pas gelombang itu menarik pada waktu persembahan. Waktu kasih persembahan itu kita tidak pakai tangguh persembahan yang mana? Yang mana itu? Yang mau tangguh yang mau kasih datang sekali isi begini, itu dapat berapa saja? Dapat berapa saja? Semua masuk, tidak lewat otak. Beda kalau ibadah di darat, beda kok tidak? Beda kok tidak? Beda, termasuk yang sebentar. Kita ibadah di darat ini,
Yang bawa persembahan datang kita isi begini kayak agak lama. Sulam lebar mata kayak putar-putar. Ini mata kayak ada firasat itu. Terus dia ambil persembahan, dia isi begini. Yang bawa persembahan sudah lewat, baru dia kaget. Kenapa? Tadi saya isi yang merah. Itu yang bikin ada banyak orang di gereja itu dia mesti singgah di kios. Singgah bikin apa itu? Bukan kas besar. Orang kalau jalan kurang jauh itu begitu. Aduh kok, sama-sama 1, 2, 3. Aneh. Terus kawan di sana. Yang gaya-gaya ini dia main-main. Lebih jauh lagi. Naik pesawat, pernah? Di mana? Pisau sampai naik pesawat pisau itu. Lu tunggu di mana? Pendeta dan mesin pisau asli. Ada seinana dong. Naik pesawat kalau kita naik yang Airbus atau Boeing itu terbang kira-kira 36.000 kaki. Berapa? 36.000 kaki berarti kira-kira 12 km di Nenotunan. 12 km di atas saudara itu pesawat belum jatuh kita sumati, belum jatuh. Dia baru di 12 km itu zona aman, orang sudah bisa jalan-jalan, dia sabuk pengaman sudah bisa lepas. Tiba-tiba dia jalan-jalan begitu, lampu sabuk pengaman menyala, terus ada yang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk. Saya mau tanya, ketika ada pengumuman begitu ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Kembali ke apa? Jago hilang mata. Dia akan pulang dengan dia duduk begitu, ada anak kecil ribut sedikit, jangan kasih tahu ada doa jemaat. Di ketinggian 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Berapa? 900 km per jam itu berarti Rossi juga kalah. Kalau Rossi sakalah anak ojek bingung. Di kecepatan pesawat 900 km per jam itu dia tabrak awan, itu guncang. Makanya kalau pas ada orang Kristen di atas tabrak pesawat tiba-tiba Yesus. Kalau di darat kaget memaki bapak. Saya belum pernah dengar orang memaki di pesawat. Di sini ada yang tukang memaki. Ada di sini. Tunjukkan lagi itu kumpul uang, dia dikasih dia tiket suruh berangkat yang pas udah angin. Itu pulang langsung persekutuan doa 1 di rumah. Yang gaya-gaya dong itu belum jalan jauh. Dia mau berdoa bikin apa kok belum jauh? Amin kok. Mau jadi berkat ke mana? Gitu. Dia suruh jauh supaya yang pertama berharap kepada Tuhan. Kedua, Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham orang tahu Abraham itu suami yang tidak setia. Sama-sama. Suami yang tidak setia. Suami di sini dong setia-setia. Anak-anak jangan bikin yakin, dia dong yakin. Baru Pak Umar berada. Metanya Pak Umar ini teman baik, kamu satu link. Baik. Lalu sekarang menunggu Sarah tidak melahirkan, tidak hamil-hamil lebih dari 20 tahun. Saya bayangkan kalau kita dramatisir sedikit, Sarah tahu bahwa dia tidak mungkin lagi mengandung. Setunggu terlalu lama, dia sadar dia sangat tua. Dalam budaya patriarki, budaya laki-laki macam orang dari sana, perempuan tidak bisa atur laki-laki, laki-laki atur perempuan tidak bisa atur laki-laki. Tapi saya bayangkan, coba saudara baca ulang teks itu. Abraham seperti tidak berbicara apa. Sepertinya kalau dengan ngomong pasti salahnya bapak mau ada anak, mama masuk tua ini. Kalau bapak mau, nah bapak dan kita pun pembantu. Saya bayangkan abang dia korek-korek kuku begini dan dia bilang kalau mak rasa itu lain, bapak ikut. Ini suami lain.
Baik atau tidak ini? Sekarang dia menjadi Abraham, suami yang menunjukkan kesetiaannya bahkan ketika istri hamil tua. Coba bayangkan orang umur 70 tahun hamil, wih, kurus tinggi, berliput lah rambut mulai rontok-rontok, gigit tidak ada beruntung, tapi dia pegang dia istri. Masa lalu tidak bisa dirubah, sekarang masa depan dia ada lancar dalam nama Tuhan. Amin. Ada. Ketiga, Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham, semua orang tahu Abraham itu bapa yang tidak bertanggung jawab. Sama-sama 1, 2, 3. Ismail itu tidak pernah minta dilahirkan. Itu dong dua pun kesepakatan. Ini anak usia belasan tahun, sekarang dia setuju usir itu anak. Apa macam karmani? Abraham. Sekarang dia menjadi Abraham, bapak yang menunjukkan tanggung jawab, bahkan membawa anaknya di Moria, di altar Tuhan untuk dipersembahkan. Bertanggung jawab atau tidak? Saudara, ada 2-3 kepala keluarga datang bilang ke beta, bilang begini, pendeta, ini anak dong tidak tahu mau bikin karmani. Sebelum masuk, pukul sudah, marah sudah, ikat sudah, usir sudah, tapi anak belakang terus tidak tahu ikut siapa. Beta bilang, kau mau ikut siapa? Itu bukan ikut dia pun apa, ikut dia pun mama, mau ikut siapa? Mau ikut beta. Terus beta kasih tahu, Alkitab bilang begini, di Alkitab tersirat hal ini, supaya anak-anakmu jadi baik, supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? 3 kalau pakai bahasa Indonesia, 3 pakai bahasa Timur baru, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa rote, pakai bahasa roh. Lakukanlah 3 hal ini. 1, Bapak, kasih itu roh, kau roh. Bahaya. Oke, lanjut ya. Oke. Ini lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Panggil mereka dengan nama yang baik, nanti dong jadi baik. Jenny, Yanti, Tinus, kalau dia rote tambah Boi, kalau dia Sabu tambah Ina, Ama, kalau dia Sumba tambah Bumbu, Rambu, kalau dia Timur tambah taruh salah pokoknya. Panggil orang dengan nama yang baik, nanti dong jadi baik. Kenapa? Karena ada orang tua yang panggil dia bukan kue babi. Di sini ada orang tua panggil anak babi. Aduh, dia mau jadi berkat kerman. Orang tua tidak boleh panggil dia anak babi karena 2 hal. Pertama, karena memang tidak boleh. Yang kedua, kalau dia anak babi, dia bapak. Panggil saja nama yang baik, nanti jadi baik. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna, bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik itu maksudnya yang begini, uang hasil judi, hasil korupsi, hasil tipu, hasil rampasan, jangan kasih bawa di keluarga terus masuk ke rumah. Soalnya Pak, bikin rusak di Bandung. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Amin kau. Di sini siapa kumapa yang biasa judi? Biasa judi di sini judi apa? Baru itu seminar kaum bapak, dia tanya, dia bilang, Bapak kalau uang hasil judi bawa ke gereja bisa? Tidak usah bawa. Begitu menolak, gitu ya. Uang hasil judi, hasil korupsi, hasil tipu, hasil rampasan, jangan bawa. Dan jangan kasih makan istri Anda. Sudah dibiarkan. Amin kok. Jadi kerja ini hari kalau Tuhan suatu kita dapat 500, hanya 500.
Berambil dari itu pasti sudah langsung. Nah, cukup dirimu. Ketiga, berikan kepada mereka ajaran yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Anak-anak ini pelajar cepat. Orang hanya akan mengulang apa yang orang lihat, apa yang orang dengar. Kalau bapak biasa pukul mama, kita melahirkan anak laki-laki yang anggap remeh perempuan. Kita melahirkan anak perempuan yang tak kuliah laki-laki. Bapak tukang mabuk, anak mabuk. Bapak judi, anak judi. Mama tukang memaki, anak tukang memaki. Mama bapak tukang tipu, anak tipu. Kok tiap hari kuliah itu? Amin kok. Di sini sama bapak yang biasa mabuk. Angkat. Kita doa aja tanya. Ada orang tua yang tidak mau anak merokok, mendemen Joni, yo, bakar memang. Joni datang sustain. Jadi saudara, ini hal yang menjadi berkat, saya ringan-ringan saja. Tidak usah saudara berpikir mau kasih makan ini semua anak yang ada di panti di sini. Memang ini paling dikenal dan bagus kan panti asuhan. Tidak usah pikir sampai situ. Di rumah sah. Di rumah sah. Amin kok. Nah saudara-saudara, jadi kalau anak-anak lihat baik, dia ikut. Ini misalnya, oh ternyata ibadah malam itu baik. Pulang ajak mama, ajak anak dong ibadah. Nanti dong ikut. Tapi dia punya komitmen harus lebih dan tidak gampang. Ibadah bersama itu hari pertama aman, hari kedua aman, hari ketiga aman, masuk hari keempat bapak bilang mama coba dia anak dan kenapa pun pinggang kan hari kelima mama bilang coba kita kasih dengar dong sendiri. Hari keenam bubar itu ibadah. Jadi ini butuh komitmen yang lebih sedikit. Amin kok. Oke, keempat Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham semua orang tahu Abraham itu berani jalan karena ada janji. Pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepada. Aku akan. Tapi sekarang yang menjadi Abraham, orang yang berjanji untuk jalan. Jalan karena ada janji, itu beda dengan berjanji untuk jalan. Jalan kalau ada janji, ditanya siapa yang di sana, dapat berapa, untung apa. Tapi berjanji untuk jalan. Apapun terjadi, apapun, saya sudah janji. Jalan. Amin. Panggilan itu menarik, kan dia bilang begini. Engkau dari pihakku ini, tapi dari pihakku apa yang kau harus janjikan? Karena aku akan memberikan ini semua. Saudara-saudara menarik dia begini. Engkau itu akan jadi bapak bagi bangsa-bangsa. Orang lain akan menjadi raja. Dia dipanggil duluan, tapi cukup jadi bapak. Orang lain datang kemudian jadi raja. Itu panggilan untuk merendahkan diri. Banyak bapak-bapak yang terlalu sombong. Terlalu bergaya kayak apa aku, padahal tulang dong sembunyi. Bergaya panggilan untuk menjadi. Tapi yang kedua, panggilan untuk menjadi berkat. Sama-sama 1, 2, 3. Panggilan. Oh Tuhan, pakailah selagi aku masih kuat. Bila apa? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Akan ada satu waktu saudara tidak berdaya lagi. Mungkin karena tua, mungkin karena sakit, mungkin karena kecelakaan saudara tidak berdaya. Tapi waktu sebut bapak pun nama orang bilang itu orang tua begitu masuk jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi bebangsa. Akhirnya setiap kali dia bermuncul orang bilang beban susah. 3, 4. Oh Tuhan, selagi apa aku masih kuat. Bila apa? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini apa? Sudah jadi berkat. Oke, baik, jemaat.
Ya, saya ngomong banyak-banyak dari tadi, itu baru pengantar. Ini kita baru masuk khotbah ini. Baik, lalu untuk menjadi berkat tadi, apa dia punya perangkat di situ? Yang kemudian dengan kan pasti pertanyaan, Pak Pendeta, jadi bagaimana supaya kita jadi berkat? Dan pertanyaan ini, lalu bagaimana menjelaskan? Kita mulai. Satu, pahami dulu sejak awal. Tuhan panggil Abraham untuk apa? Tuhan panggil Abraham untuk apa? Jawaban yang paling melingkupi semua yang menjadi jawaban saudara adalah Tuhan panggil Abraham untuk tujuan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk tujuan. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Pak Pendeta, tujuan Tuhan itu apa? Tujuan Tuhan adalah mendatangkan tanda-tanda damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Mendatangkan tanda kerajaan surga. Menyatakan damai sejahtera di tengah dunia. Itu tujuan damai sejahtera. Jadi kalau tidak ada damai sejahtera, tujuan Tuhan belum tercapai. Tujuan Tuhan. Sekarang hafal ikut yang pendeta bilang. Jemaat. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ulang, damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ini jemaat, ingat baik-baik bahwa yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan, belum tentu semuanya manis. Pernah sakit? Pernah minum obat? Itu obat enak? Pahit atau manis? Tapi apa? Untuk mendatangkan itu COVID itu hari pernah dapat suntik? Enak? Ada yang badan bagus tapi takut kok. Tetapi harus suntik untuk apa? Untuk mendatangkan, saudara tahu, untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Bahkan Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Untuk apa? Mendatangkan anak-anak. Pernah dapat bakalai dari guru, pendeta, dari orang tua? Biasa dong bakalai karena apa? Untuk apa itu dong bakalai? Untuk mendatangkan mama-mama. Di sini tidak ada mama. Ini SMP semua. Mama-mama. Pernah dapat bakalai dari suami? Karena tiap hari hanya TikTok, kalau mau FB Pro yang tidak pernah monetisasi itu. Untuk mendatangkan kebaikan. Itu tujuan Tuhan. Jadi mau jadi berkat, tujuan apa? Amin kok. Nah, tujuan Tuhan bisa bergeser dengan tujuan kita. Pak Pendeta, mungkinkah tujuan kita bisa bergeser tujuan Tuhan? Bisa. Ini pendeta gini dong ini. Waktu ditabiskan dari pendeta, tulis tanda tangan satu surat. Cek tuh. Oh. Baik. Waktu ditabiskan dari pendeta, tanda tangan satu surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah pelayanan kami. Kita tanda tangan di pelayanan. Pendeta Yani waktu ditempatkan pertama saya habis dari Allah ditentukan, ditabiskan dari pendeta langsung pelayan di Sabun. Itu saya kumpini melayani ngeri. Ngiri baru ditabiskan. Saya melayani, ada satu hari itu saya pimpin ibadah syukur itu 18 kali. Demi pendeta macam begini mesti diem. Sampai 5 tahun mutasi pertama saya dipindahkan ke satu tempat, satu jemaat yang sebenarnya lebih jauh, lebih terpencil, lebih ke belakang dari. Saya berpikir begini, masa pendeta Yandi ditaruh di sini? Kenapa tidak di sini? Kenapa saya berpikir begitu? Karena saya sudah mulai merasa pantas. Di situ. Ini untuk mendatangkan kebaikan. Kalau sekarang kita tidak tegur orang,
Jadi dia pun bapak mau kita sudah singgung supaya menjadi baik. Masa tidak boleh marah dulu? Untuk mendatangkan, bayangkan besok-besok orang ada ibadah duduk. Oke, lanjut ya. Tujuan Tuhan bergeser dengan tujuan kita ketika kita mulai merasa diri pantas. Masa pendeta yang di sini? Akhirnya di bagian awal waktu tujuan Tuhan, Tuhan pakai kita. Ketika kita pun tujuan mulai masuk, kita yang pakai Tuhan. Banyak pendeta dia pakai Tuhan, bukan Tuhan pakai dia lagi. Karena nama sudah lebih besar dari Tuhan pun nama. Hati-hati. Yang sampai tujuan Tuhan bergeser karena kita mulai merasa pantas. Amin kok. Ini dalam pelayanan berdirinya kita suka mengalihkan kata dalam pekerjaan dan pelayanan. Dengar. Ini waktu ditabiskan jadi majelis itu kan banyak yang dia punya jawaban itu. Apakah jawabmu? Iya, saya percaya. Baik. Tapi karena pelayanan sekarang ini kan dia punya masalah itu kompleks, banyak sekali perubahan zaman terlalu banyak, terlalu cepat. Kita belum siap untuk satu perubahan berikut sudah datang. Jadi program-program strategis itu mesti dipersiapkan. Contoh, pelatihan berkhotbah untuk penatua diaken. Gereja Subikin. Orang lain pribadi tidak pilih bapak. Kenapa tidak ikut pelatihan? Terus dia bilang, mau pelatihan untuk apa? Begini-begini so 4 periode. Ini dia bikin kacau gereja ini. Ini ada satu gereja. Kalau dia rasa dia paling bisa. Karena di sini juga ada. Omong jujur lah. Kita ini kadang-kadang rasa diri pantas. Kita kadang-kadang mau habis majelis ada yang datang, Pak Pendeta, kami ini sekolah tidak betul. Saya ini gugup kalau bicara di hadapan umum. Saya bilang, puji Tuhan kalau sejak awal engkau tahu engkau sekolah tidak betul. Puji Tuhan kalau sejak awal engkau tahu kalau engkau gugup di hadapan Tuhan, di hadapan banyak orang. Supaya apa? Supaya engkau belajar bersandar pada Tuhan. Bayangkan kalau dia datang kita bisa, itu kecil. Dia sudah tidak berdoa lagi. Itu tujuan lebih besar. Jadi itu penting. Dan merasa diri terlalu hebat jangan. Tujuan kita lebih besar dari tujuan. Dan kita mulai merasa diri Pak. Ini macam kayak yang tadi pimpin pujian. Pertama kali waktu disuruh pimpin pujian, ini baru pertama kali nanti dia bilang di grup domen, tolong doakan. Ini takut perdana, tolong dukung doa. Wih, semua orang dukung doa. Wih, datang makan. Kasih mantap. Kasih itu terima kasih di grup. Terima kasih oleh karena dukungan doa semua bisa berjalan dengan mantap. Wih, itu sebagus toh. Itu menyanyi masih standar. Ku tahu Tuhan pasti jalan. Lebih lagi. Ku tahu Tuhan pasti buka apa? Asal apa? Asal ku hidup suci. Tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka apa? Pertama sih bagus. Dikasih kesempatan terus, berdoa tidak, latihan tidak, datang hanya langsung bilang musik, ini dia mulai. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan improvisasi bukan masalah. Persoalannya adalah kita masih berharap pada Tuhan atau tidak untuk tujuan Tuhan yang damai sejahtera. Aduh kok Tuhan panggil kita, panggil Abraham untuk tujuan Tuhan. Tolong periksa di bapak-bapak sebagai penyelenggara, kita semua yang hadir, kita masih datang, kita masih hidup di rumah, di pelayanan, di gereja untuk tujuan Tuhan atau tidak.
dulu masih honor, ini keliling semua gereja yang ada di Belo, Kupan dan sekitarnya, berdoa supaya diterima jadi ASN. Waktu diterima langsung bikin syukuran, gaji pertama untuk Tuhan, kedua, ketiga, sampai hari yang sudah. Waktu baru syukur itu dia rajin masak perjamuan kudus, minum anggur dalam perjamuan. Oh, sekarang dong minum anggur merah sendiri, dong bikin kelompok sendiri. Di sini juga ada. Itu bapak juga di sini. Bapak yang pakai baju warna coklat yang. Ya, oke. Pertama, Tuhan panggil untuk tujuan Tuhan. Kedua, setelah tujuan Tuhan itu, Tuhan tidak pernah suruh kita pergi kosong untuk jadi berkat. Tidak pernah. Lalu dia buat apa? Tuhan lengkapi dengan karunia. Tuhan buat apa? Lengkapi dengan kasih kawan di sebelah, 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah suruh kita dalam kosong. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di kita sebagai karunia untuk kita pakai menjadi berkat. Amin kok? Alkitab Paulus menjelaskan karunia terbagi dalam 2 kelompok. Berapa kelompok? 1, karunia motivasi, dan yang kedua karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti mengajar, berkhotbah, menyanyi, mendampingi orang. Karunia manifestasi itu seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. Ini 2 karunia ini sama statusnya, dipakai untuk pembangunan jemaat. Tuhan tidak pernah suruh kita pergi kosong. Persoalannya adalah banyak orang tidak berdiam diri menemukan karunia apa yang Tuhan taruh dalam dirinya untuk dieksplor, dipakai untuk jadi berkat bagi orang lain. Sudah ketemukan dia punya lagi, sih udah orang lain pun karunia. Orang kalau menyanyi di muka orang tanya, menyanyi bagus, suara kepimpinan di mana? Dia sendiri tidak, nah dia tiap hari di sini, di Belo sini juga ada. Itu yang sama apa dong? Temukan dulu kita pun karunia. Amin kok? Amin kok? Wagaya. Yang jemaah. Misalnya, ada orang yang tahu menyanyi, tapi tidak pernah menyanyi di gereja. Pendeta ini boleh tanya, bilang, ada apa dengan suara vokal kok? No. Tapi tak kunjung dengar bilang, Ketua Majelis Monogami dan Wali Kota Kupang akan beribadah bersama-sama di Efata Belo. Wih, solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tarian dia. Ini pun nama karunia makam puji. Itu orang makam puji tidak akan jadi berkat, tidak. Di sini juga ada yang biasa makam puji. Di sini putih-putih dia puji. Dia mau jadi berkat toh? Jadi berkat ini. Dari periksa dulu karunia apa yang Tuhan ada taruh di kita, kan mau jadi berkat. Apalagi di pusat tema bahwa kita menjadi berkat dalam pekerjaan dan pelayanan. Tapi in jemaat dan justru in jemaat ini. Waktu mau pemilihan majelis jemaat ini, jemaat untuk model ini. Lo akan bilang begini, pilih dia. Kenapa? Dia yang ada otot. Supaya pas kegiatan tinggal pakai itu. Akhirnya dia otot, dia putulan yang tidak begitu. Di Belo juga ada begitu. Di rayon mana? Di rayon tidak ada karunia otot. Mau jadi berkat toh? Mau. Oke. Itu masing-masing kita berefleksi toh. Ada yang sudah pilih begitu, dia datang yang pendeta, sebenarnya saya tidak mau, tapi as jemaat terus. Saya bilang Bapak, yang mau saja bermasalah, apalagi Bapak yang sebenarnya tambah masalah. Jadi berkat. Bapak Mama tahu, sebenarnya ini jadi berkat, ini mesti tambah satu, kata pekerjaan sebetulnya, pelayanan sebetulnya, di paling depan itu dalam keluarga. Ada yang bisa jadi penatua, dia ada yang pendeta untuk orang lain bukan keluarga, tapi bukan dia bukan keluarga. Dia sibuk di sana, tidak di sini. Amin kok.
Saudara baca baik-baik panggilan Abraham berkaitan dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia layani, dan apa yang dia buat dalam keluarga. Itu untuk tujuan Tuhan. Amin kok. Yang berkaya. Dua. Ketiga. Yang pertama tadi apa? Pertama apa tadi? Oh. Aduh. Saya takut sebentar saudara pulang dari sini ketemu orang-orang tanya benar mana dari KPI. Oh lu rugi lu tidak pikir apa pendeta yang oh iya bagus iya dia bilang apa tidak tahu. Yang penting kami ketawa. Yang pertama tadi apa? Tujuan Tuhan. Yang kedua apa? Yang kedua dua. Jadi pertama tujuan Tuhan, yang kedua untuk tujuan Tuhan dia lengkapi kita dengan. Nanti kalau saya tanya tujuan Tuhan itu apa? Untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan damai sejahtera. Untuk hal itu dia lengkapi kita dengan apa? Karunia. Tapi yang ketiga, Tuhan mau supaya kita yang ketiga belajar dari orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Di tengah jemaat ini ada orang yang dia ngomong semua mesti dengar. Sahabat minta ngomong apa? Dia ngomong semua mesti dengar. Orang-orang dia tidak mau dengar. Ada. Faham? Dia katanya ada faham apa? Coba sampai saya. Petempelin sendiri. Kita ini tidak memberi. Jemaat. Iman bertumbuh dari apa? Mendengar itu ibarat lubang. Kalau ada tiang panjang atau tingginya 10 meter, lubangnya hanya 1 meter, kuat ini tiang. Tiang 10 meter, lubangnya 9 meter, kuat. Kenapa kuat? Karena dia dipegang. Itu mulai dari Tuhan cipta manusia itu ada 2 mata, berapa telinga, berapa mulut. Ulang, berapa mata, berapa telinga, berapa mulut. Dia punya tujuan banyak. Salah satunya lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali. Ada orang yang tidak ada mata, tidak ada telinga, maka dia mulut 7. Dia tidak tahu apa-apa, ngomong kita tahu-tahu. Bikin kacau saja. Ada begitu di Beno. Ada di sini sekarang. Dia yang di muka sini atau di belajar dari orang lain, toh? Yang takut belajar dari orang lain. Kita ini yang kadang-kadang terlalu gaya kok. Kayak apa kok? Oke, 3, 1, 2, ketiga, keempat. Fokus sama-sama 1, 2, 3. Saudara boleh belajar dari siapapun, boleh. Tapi fokus. Dia pun soal itu kan kita belajar semua, mau pakai semua. Saudara boleh belajar semua, fokus. Biasanya bikin kacau dia tidak fokus. Ini saya bangun gereja di pedalaman Nusa Timur 1 kali kerja tuh 4 gereja. Waktu penadapan panitia saya bilang begini, ini pembangunan gereja stop kalau kamu berkilah. Ya Pak, terlalu mahal. Kalau kita bikin panitia pembangunan di setiap panitia berkilah. Stop! Dan saya mau kasih ingat, biasa berkelahi bertengkar dalam gereja itu karena ibu-ibu dong ini yang kita sudah teguhkan orang untuk di panitia itu orang seksi konsumsi yang hanya masak kuah asam di dapur. Dia bukan urus kuah asam, kasihnya itu kuah asam, tapi urus orang corbaton. Nah itu ibu fokus di kuah asam. Bila kamu tambah kacang berenyi boleh. Tidak usah urus itu corbaton. Di jemaat ini ada orang membatasi ibu tidak ada 2. Ada kok. Yang semua dia bawa habis. Kayak apa kok? Masing-masing orang fokus dia pun. Fokus. Betul kok tidak? Kalau kita tidak fokus ini mau jadi berkata, jemaat. Urus semua gagal semua. Fokus. Saya tanya banyak orang. Saya bilang, kau sudah pernah kerja ini? Dia bilang, apa yang saya tidak kerja? Apa? Nah, yang biasa begitu yang gagal. Urus
semua, gagal semua. Fokus di satu hal. Nanti hal ini sudah jadi dulu, baru mulai apa lain. Ini urus semua. Bagai fokus di satu hal. Amin kok. Urus semua, gagal semua. Kemarin kami rapat terbatas di Majelis Sinode. Waktu itu Sinode yang bilang begini, Bruce Lee itu dia hanya tahu satu jurusan. Dia latihan si umur hidup. Sukses. Kita ini apa yang mereka tidak urus apa? Itu yang gagal semua. Sekarang bagaya kok. Begitu. Coba apa? 1 2 3 4 5 itu melakukan hal yang bermanfaat. Sama-sama 1 2 3. Kita mau langsung contoh saja untuk disebut melakukan hal yang bermanfaat itu supaya jadi mereka toh. Kita langsung contoh. Ini jangan dipakai di Evatabel. Ini hanya di gereja tempat kita layani saja. Tidak untuk membandingkan masing-masing gereja di pun toh. Jangan pakai di Evata. Ini hanya yang di gereja tempat kita layani. 1. Panitia hari raya gerejawi itu kita suruh orang tidak usah bikin foli. Tidak usah. Tarik kambang, tidak usah. Makan kerupuk, tidak usah. Kasih kesempatan menyanyi, habis khotbah ini, menyanyi habis dia suka keluar. Kalau datang sendiri dia suka pulang, kalau ada istri dia keluar dulu. Tunggu istri kan barang pulang tunggu. Nanti rompi di bawah cari pohon satu. Beberapa bapak-bapak akan ada di itu pohon kok. Sambil bercerita tentang situasi politik Republik Indonesia. Itu Rocky Gerung juga kalah. Nggak ada, di Evata sini ada. Lalu kita bikin gereja besar-besar itu supaya orang berdiri di pohon. Itu cerita di pohon situ, cerita nyeri. Tapi kan dia pasang-pasang telinga. Tiba-tiba Ibu Pendeta bilang, kita sampai di penghujung daripada ini. Pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terima. Jangan di luar menari cepat-cepat masuk. Kalang ke apa? Berhenti. Lakukan hal yang berarti itu ringan-ringan saja. Bapak-bapak, kalau orang tolong kita, kok kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya, siapa suami yang pagi-pagi mama siap makan habis dia suami bilang mama terima kasih. Ada mana pun suami. Ini bapak dong, ini mama bikin sarapan dong, tidak terima kasih ma. Di kantor kok istirahat makan sedikit, makan di warung supaya lain terima kasih. Baru dong janji itu mbak besok saya datang lagi. Di sini ada suami begitu. Siapa pun suami itu? Bapak-bapak, coba sebentar pulang. Mama siap makan. Coba bapak bilang, mama terima. Wih, saya yakin bapak orang begitu mentua pikiran. Pasti mentua pikiran dua. Pertama, pasti mentua pikir begini. Tahu roh apa tuh lagi kau tidak pernah bikin, kau tiba-tiba atau yang kedua dan sampai mentua pikir begini. Jangan-jangan ini hari terakhir. Barang baik itu mau jadi berkat itu mulai dengan terima kasih. Bisa kok bapak-bapak dong. Oke. Kedua, saya mau tanya dulu, kalau mengalah itu baik kok tidak mengalah? Yakin? Betul? Betul. Berarti mengalah itu baik, amin. Kalau gitu saya mau tanya, setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Mama kok bapak? Bapak kok mama? Mama kok bapak? Bapak kok mama? Mama kok bapak?
daripada kita bertengkar. Semua tahu mengalah itu baik, tapi dua-dua bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam Bapak tidur di kebun dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, mentua hadap kiri, mertua hadap, mau ngomong ke tidak? Oh, tahu juga. Nanti bangun pagi, mentua siap makanan, tapi dia tidak piantar. Siap kopi, tapi tidak piantar. Dia panggil anak kecil satu, baru dia bilang, kopi antar kasih Bapak terima kopi di ruang tamu, Bapak bilang, Mama yang suruh. Lurusin anak dari ruang tamu, datang di rumah, Mama panggil kotanya. Bapak bilang. Dan istri saya tidak pernah mengalah, tapi dia pun doa dan cita-cita memenangkan Indonesia. Kau jadi berkat bagi Indonesia itu mengalah duluan deh mama. Tidak bisa. Kau jadi berkat di luar dari istri tidak pernah. Aman kok. Amin kok. Itu lakukan hal. Tapi hati-hati dengan hal berarti. Ini siapa anak ini? Dari ratusan orang yang ikut saya, dia yang udah saya punya banyak hal. Dia lebih banyak tahu. Satu istri dia tahu, dia yang tahu nih. Satu waktu dia pun pelayanan banyak sekali. Dia terima seluruh pelayanan di semua gereja. Ini kalau ada gereja apa di Indonesia, mungkin dia terima. Satu saat dia datang ke saya. Dia bilang begini, Bapak, saya pelayanan nih ke Bapak tiap hari, saya pergi banyak tempat lain, tapi saya rasa kosong, saya tidak dapat apa-apa. Saya biasa mengerti. Kenapa? Karena yang kau pergi urus kamera. Engkau pergi urusan sistem. Engkau pembagian dari situ, engkau sudah hilang-hilang, tidak pernah dengar khotbah, tidak pernah mau berdoa. Lalu berkata apa kau dapat? Kau pikir yang kau buat ini sudah dapat? Bukan yang dimulai. Akhirnya di situ baru dia rubah. Khotbah dia musiko. Ini kadang-kadang kita pikir dan bagian kita sudah diberkati. Kan teorinya bilang diberkati, kita dulu. Baru kita saudara. Nah, dengan khotbah kita baru hilang. Pas betul baru. Bagaimana? Saya omongin gitu. Dari mulai tahun berapa itu, tahun kita masih di bawah, itu mesti ingat. Dia sibuk kerja, pas dia tanya saya, Bapak, kan saya lebih banyak ada di luar sekarang, dari Bapak ada plan saya mau ikut. Dia mau kasih tengah waktu khotbah, dia nggak bisa ikut. Karena begitu, dan sampai kita sibuk dapat pasang tenda atau sound system, itu aja sudah hilang. Bagian kita muncul kembali, kira melakukan hal yang berarti itu harus dalam kesatuan dengan Tuhan. Karena kalau sekedar atur-atur begini, saya mau kasih saudara, para pekerja yang dia nama event organizer lebih hebat dari kita. Lebih hebat. Penyanyi dong lebih hebat, bukan pembicara dong lebih hebat aja. Dunia tidak tawarkan lebih. Yang lebih itu hanya satu, kesatuan dengan kamu jadi berkat. Engkau suruh berapa? Pakai bahasa Inggris? 5 star. Satu apa? 2 3 4 5 6. Ini sudah terakhir. Amin mau pulang. Saya bikin panjang. 6. Ini sebenarnya efek. Ini yang ke-6 nih, kalau 1, 2, 3, 4, 5 sudah dilakukan, 6 itu adalah hasil. Tapi 6 harus disebutkan, yaitu kedewasaan spiritual. Sama-sama, 1, 2, 3. Benar? Dewasa itu ada 3. Ada berapa? 1. Dewasa biologis. Sama-sama, 1, 2, 3. Dewasa biologis itu hari kita penggerapanan hanya 37, nah sekarang 73. Itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah, perut rata saja. Sekarang perut ada 3, 1, 2, 3. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu, makan tidur, cocok, boom. Itu berkaitan dengan pembangunan fisik.
beta dapat terakhir tuh di Evata tuh udah buka gereja. Mantap, teputan dulu. Mantap, emang udah fisik. Kedua, bet sama papi lagi jam berapa? Kedua, dewasa psikologi sama-sama. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun mau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit, sedikit-sedikit tersinggung mau keluar dari gereja, mau bikin gereja sendiri di muka situ. Itu badan saya. Kenapa mentu? Itu hanya badan saya yang besar. Sesungguhnya dia masih. Kita semua ini kan di Kupang, kita tahu orang kalau suka tersinggung orang banyak itu orang Kupang suka bakorek. Badan besar tapi psikologinya. Ketiga, dewasa iman sama-sama. Saya sebut ini sebagai dewasa spiritual sama-sama. Menjelaskannya begini, ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilo. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? 17 tahun kemudian itu anak umur 20 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Yang berubah anak atau meja? Nah itu dewasa spiritual. Tidak meminta beban menjadi ringan, tapi dia berdoa meminta bahu yang semakin. Orang dewasa spiritual tidak akan menangis meminta masalah berubah, karena dia tahu kalau Tuhan izinkan dia ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia berubah. Amin. Jemaat, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan harapan menikah umur 28. Kenyataan sudah 34. Masalah atau tidak? Harapan menikah dan dia. Kenyataan dia nikah dan tidak pinjaman apa. Emosi kasih tidak. Harapan pendeta khotbah hanya 30 menit. Kenyataan susah jam. Masalah. Karena itu hampir orang dewasa spiritual, dewasa iman tidak akan meminta orang lain berubah. Siapa yang berubah? Kadang-kadang kita terlalu sibuk semua orang lain berubah sampai lupa diri sendiri. Lihat dia anak ngomong orang tua, anak bilang binatang, dia marahin dia binatang, jangan ngomong orang dia binatang. Kita pusing. Kita yang berubah, bukan orang lain yang berubah. Tuhan bilang, kalau mau rubahin dunia, rubah mana duluan? Rubah mana? Kita sibuk mau rubah dunia. Spiritualitas itu gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Dari dalam keluar. Yang di dalam itu teologi, apa yang kita imani, apa yang kita percaya itu di dalam. Yang keluar itu etika, perjumpaan antara etika dan teologi, itulah spiritualitas. Orang dengan spiritualitas bagus, dia lihat ada sampah, karena gerakannya dari dalam ke luar, dia tinggal pilih, buang gerakannya dari dalam. Kalau yang dari luar ke dalam, dia lihat ada sampah, dia mau ambil, dia kasih tahu dia kawan, apa? Pas beta ambil bakal tolong foto. Foto habis dia upload, baru dia tulis bilang, kebersihan adalah bagian dari iman. Pencitraan dia bilang. Dulu yang ibadah online, konon di rumah kau ibadah, separuh dia tidak ibadah, dia daster sambil makan kacang. So habis baru dia foto, muat bilang selesai ibadah online. Oh, saudara pernah alami, kau tidak pernah dengar, kau tidak orang bilang begini, kamu ini pergi gereja, masa pernah? Atau memang sendiri omong? Itu kalimat itu bilang begini, kalimat itu bilang begini, kosong pergi gereja, masalah ada efek yang mau pergi gereja. Kok? Di akhir dari khotbah ini berarti ingin sampaikan satu kisah pendek. Dua. Bila paling tiga. Satu. Beta bawa tahun Bapak Agape pelayanan di Rote.
Setelah beberapa hari pelayanan, hari Minggu kita beribadah di Betania di Baak. Habis kita diskusi dengan kaum bapak di sana. Diskusi itu mengerucut pada pertanyaan, kenapa kaum bapak itu malas beribadah, tidak suka pergi ibadah. Dari diskusi itu, rupa-rupanya hampir semua peserta diskusi sepakat karena satu kata, yaitu apa? Sibuk. Beta pimpin itu acara. Pas mau tutup, ada satu pengusaha dia bilang, Pak Pendeta, saya minta bicara. Dia bilang, boleh. Dia bilang, Pak Pendeta, untuk sibuk, saya itu sibuk. Saya kembangkan sedikit, saya punya perusahaan ada 6. Toko 1. Toko baru akan ditutup kira-kira setengah 10 malam. Meninggalkan 2 jam di ibadah itu kita kasih dengan uang puluhan juta. Terus dia lanjut. Tapi kenapa saya ikut ibadah kaum bapak? Kenapa saya terima dari majelis? Kenapa sih bukan manapun saya anak di sekolah? Untuk anak-anak di sekolah saya tunggu pas kita sama-sama nengok baru saya kasih hidup otot supaya ada waktu kas panas otot 2-3 menit saya baca Alkitab untuk saya pandang mendengar. Kami penasaran dan dia pun jawab. Terus dia bilang begini, karena saya sayang saya punya anak. Saya langsung foto. Jadi bapak kira kami tidak sayang anak. Bapak sayang anak, kami ini. Dia bilang, Pak Pendeta, saya minta maaf. Tapi saya baca Alkitab, Pak Pendeta. Saya baca Alkitab. Saya baca sampai bagian di mana Tuhan Allah ingin menghukum Salomo. Karena Salomo bikin tempat-tempat penyembahan untuk dewa-dewi dari istri-istri. Salomo ini kan kawin banyak perempuan yang tidak percaya pada Allah Abraham, Ishak, Yakub. Dia bikin tempat sembahyang bagi dia pun. Tuhan marah mau hukum Salomo, tapi Tuhan batal itu hukuman dengan menyebutkan kalimat ini. Tuhan begini, Salomo, oleh karena ayahmu Daud, aku tidak akan menghukum engkau. Dia bilang, Pak, itu kalimat itu saya mengerti. Dia bilang begini, dia bilang, Salomo, oleh karena lu pun bapak yang dia pun nama Daud itu yang bikin saya yang harusnya hukum engkau, saya batal ini. Dia bilang, Pak Pendeta, saya baca sampai itu saya mengerti. Ternyata apa yang kita bapak-bapak bikin, Tuhan Allah perhitungkan untuk kita pulang. Ini bapak-bapak dan sayang anak. Apa yang kita buat itu Tuhan hitung bagi anak. Bukan hitung rilis, hitung. Amin kok? Itu pertama. Kedua, pertemuan raya kaum bapak. Ini bikin pertama kali. Saya jadi salah seorang narasumber. Saya mau materi habis, kaum bapak pertanyaan banyak. Wih dong pertanyaan terlalu banyak. Wih catat di sini. Wih baca dibilang begini. Bapak dong pertanyaan ini dia jawaban kecil. Wih sepatu kecil mana Pendeta? Ini gampang. Kenapa? Kedua pertanyaan itu yang begini. Apa yang sinode buat? Apa yang gereja buat? Apa yang sinode buat? Apa yang gereja? Pertanyaan bapak, dengar. Waktu bapak-bapak dong diteguhkan dalam pernikahan, kali itu bapak-bapak dong diteguhkan juga menjadi imam dalam keluarga. Betul? Terus saya bilang begini, saya mau tanya bapak-bapak, fungsi imam dalam keluarga bapak dong ada jalankan atau tidak? Karena bapak dong tidak jalankan fungsi imam dalam keluarga, itu yang bikin pertanyaan dong terlalu banyak. Apa yang sudah dibuat, apa yang gereja buat, apa yang sudah dibuat, apa yang kalau bapak-bapak dong jalankan misalnya ibadah rumah tangga setiap hari saja, satu saat gereja FATA itu akan dapat nota dari bapak dengan begini, minta maaf keluarga Manobet tidak terima ibadah rumah tangga karena kami tiap hari ibadah, saya yang pimpin. Tapi kan bapak tidak pernah lakukan itu. Akhirnya pertanyaan ini, aman kok? Wih, yang COVID baru-baru, dong kasih tahu bapak, pendeta bikin khotbah, nanti bapak-bapak dong yang bacakan khotbah waktu ibadah rumah tidak apa-apa. Anak sududu, istri sududu, bapak datang terakhir, karena dia yang akan pimpin, dia pakai agak rapi sedikit. Nah, anak dong agak heran, dia bapak pusat kan anak bilang, waktu dia sudah pasang kamu ibadah sudah. Padahal anak dong ada senang dong apa ini. Jadi dong hanya bilang, wih, waktu sudah tersinggung sudah. Ada itu bapak-bapak di sini yang anak baru bilang, wih, kami nggak ada saja. Memang motor bapak ini mesti bertobat sedikit. Bukan bertobat sedikit, banyak.
Kenapa? Hanya acara bapak-bapak saja yang bisa mendatangkan ibu-ibu dan seisi rumah. Ini acara kaum bapak, paling banyak mama-mama. Saya mau tanya, kapan acara mama-mama paling banyak bapak-bapak sudah selesai? Jadi yang berpotensi besar bawa jiwa ini bapak-bapak. Coba bikin. Nanti acara di gereja, panitianya kaum bapak, seksi konsumsi ketua kaum bapak. Kira-kira ibu datang atau tidak? Coba kalau seksi konsumsi kaum ibu, dia suami antar atau tidak? Jadi bapak-bapak ini berpotensi bawa jiwa. Tapi kita ini yang tidak maksimalkan itu. Nah, sekarang lihat sudah, adek, dong hafal di situ, yang namun tidak hafal. Habis ini dong bikin status, adek, dengan harapan FB Pro. Lihat sudah kok kita yang berubah, bukan orang lain berubah. Mau berapa orang pun kita ibadah, 2 orang juga ibadah, 3 orang juga ibadah. Tidak usah tunggu satu dunia ini, karena tidak mungkin kita sudah ibadah. Kalau bukan kita mau siapa lagi? Tadi lihat sudah kok ibadah. Ada kaum bapak yang bilang bapak, ibadah memang kami tidak ikut, tapi beda rumah siap. Datang ibadah. Beda rumah siap apa? Ibadah dulu baru beda rumah. Tidak ibadah tapi beda rumah. Supaya kenapa? Mau jadi berkat itu datang isi. Bapak-bapak, mana? Anak-anak. Ibadah itu seperti pom bensin. Tahu pom bensin? Di mana? Mau Pertamina mana? Di Wapura. Kita isi bensin, baru jalan toh, jalan, datang isi lagi baru. Makin banyak kerja, mesti makin banyak. Kalau 1 tahun isi 2 kali, itu motor rusak parah. Ada bapak-bapak yang dia gereja 1 tahun itu hanya Natal dengan, tidak mungkin Natal dan tahun baru, 31 Sumabok mau sampai pagi kan. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, jadi dia pun nama Natal dampak jemaat napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang, napas 1. Kalau mulai napas 1 jadi ingat Tuhan itu. Saya khotbah tentang unsur buah roh. Saya bilang ada 1 unsur buah roh namanya kelemah. Itu terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi. Saya bilang banyak bapak-bapak, kami bapak-bapak yang tangannya sampai di lemah saja, lembut tidak. Ketika lemah dulu baru kami mengerti kelembutan. Kalau susah ikut semua mati tidak boleh lembut ngiri. Dia lihat dia pun, Tuhan Yesus pakai itu kalau ada lemah. Kalau dia ada kuat-kuat kau mabuk dengan kawan dong. Istri dan bapak berhenti, bapak berhenti. Tolong ingat bapak, kasihan kita. Kau paling mati. Baik, bapak sudah mati sungai, kasihan mama. Kasihan mama dia nak. Besok petugas koperasi datang. Di daerah sini juga kenal petugas koperasi. Harian atau mingguan dia? Kenapa dia datang dari situ? Kalau bangga ya bapak. Saya ini minum kopi. Saya keliling Indonesia, ke luar negeri. Belum tanya penelitian nih. Yo, kopi 1 hari berapa gelas? Saya bilang 2. Kalau di rumah pagi 1, sore 1. Kalau di luar rumah lebih. Bapak, kenapa di rumah hanya 12? Saya bilang barangnya minta di istri. Mama, tadi seminggu itu. Jadi bapak takut istri. Tidak, saya hargai dia. Coba pendeta ngomong sedikit. Saya kasih tahu kamu, kalau saya sakit apalagi saya mati, yang minta foto orang tidak urus. Yang urus saya itu dia yang stop. Betul atau tidak? Atau sampai minta foto dia diurus saya di rumah.
paling nanti saya mati, dia kasih kita foto yang pernah sama-sama berdiri, pernah bersama-sama.